paling belakang itu kayak bercanda, Kang. Hmm. Agung juga nyium bau itu, Kang. Ada bau apa namanya tuh? Ada bau seperti bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya seperti biasa ditemani seorang narasumber. Beliau ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Langsung aja kita berkenalan dengan beliau, Kang Agung. Sehat Kang Agung? Alhamdulillah sehat, Kang. Kang Agung. Ngobrol dulu nih Kang, bentar Kang. Oke. Kang Agung sibuk apa? Sekarang lagi jalanin online shop aja. Online shop? Ya. Dari bidang? Pakaian. Pakaian. Ya. Biasanya cewek yang jual pakaian. Ya ternyata lebih lumayan Auranya juga. aura. Hasilnya lumayan juga, Oh, Kang. gitu. Selain pakaian nggak ada yang lain? Paling ya itu hobi memotoran. Oh, anak motor juga. Anak mama sih. Bener. Anak mama. Nah, motornya apa tuh? Kebetulan Komunitasnya? komunitasnya namanya Utalalay. Utalalay. Iya. Itu bebas motornya? Itu motornya khusus sih, Kang. Motornya seri Yamaha V75, V80. Itu 2 tak. 2 tak khusus gitu. Khusus. Kalau yang lain nggak bisa masuk. Ya kalau 4 tak enggak sih, enggak masuk gitu loh. Jadi udah ada job desk-nya di situ, langsung motornya harus itu. Konsepnya jadul. Pantesan kelihatan. Mukanya. Enggak. Oke, Kang. Punya pengalaman apa, udah maksudnya kan suka touring ya biasanya yang kayak gitu? Iya, betul. Nih, Akang ini sudah kemana aja? Keliling-kelilingnya mungkin. Kalau saya pribadi masih di Jawa Barat lah. Belum jauh-jauh sampai luar pulau pakai motor Utalalay, karena memang gabung di Utalalay belum lama sih, masih setahun lebih lah. Jadi memang karena sekarang tuh sulit waktunya ya. Karena kesibukan ya. Betul, masih ada urusan dapur. Antara mungkin. Sibuk dan hobi bentur. Iya, betul sekali, Kang. Jadi kalau ada acara keluar kota itu ya mungkin 50-50. Rasa ingin berangkat tapi ada bahasa Sundanya pangabutuh. Nah, kudu gitu eta. kan, Kang ya. Melawan hobi mah susah, Kang. Banget. Harus gitu. Iya. Walaupun kita sesibuk apapun, hobi itu harus. Iya, karena memang disitulah kita mendapat fantasinya kalau udah main keluar. Silaturahmi juga ya. Nah, itu yang paling utamanya gitu kan. Oke, Kang, mungkin Akang waktu touring ya. Ya. Katanya ceritanya waktu touring. Ya. Kejadiannya seperti apa awalnya tuh? Kebetulan waktu touring itu saya belum di Utalalay lah dulu. Masih belum di Utalalay, masih komunitas di Bandungnya ormas masuknya. Masih ormas. Iya, masuknya ormas. Tapi ya saya sebut aja komunitas lah. Belum saya sebutin mungkin. Ya. Ini kejadiannya awal mulanya ini dari tahun 2012 kan. 2012. Sudah lama banget ya? Iya, Kang. Sangat Sekitar 5-6 tahunan gitu. Ya, mungkin lebih dari 5 tahun. Ini kejadiannya memang bikin saya percaya nggak percaya, terus memang di situ emang ada saya. Ada gitu. Maksudnya tadinya emang nggak percaya ada makhluk. Betul. Seperti itu. Betul, kan. Setelah Kang ngerasain sendiri mungkin ya? Iya, betul, Kang. Karena saya di situ merasakannya emang benar-benar di saat itu emang belum sadar. Terasa ada kejadian seperti itu. Cuman waktu itu kan
Ini tepatnya kejadiannya tuh di 2012, saya masih ingat kan, tanggal 31 Oktober menuju ke tanggal 1, berarti 31 September maksudnya. Awal Oktober berarti ya? Ya betul, masuk ke awal Oktober itu kebetulan pas malam itu kan tanggal 1-nya kebetulan di hari Senin malam Selasa. Nah saat itu ketua saya berulang tahun di tanggal 1 Oktober. Emang udah direncana? Ya, tadinya kita ngerencanain buat ngasih surprise loh. Ternyata benar surprise-nya ya. Surprise-nya jadi di luar dugaan. Di luar nalar. Iya betul, karena awal mulanya kita emang apa ya, nggak kepikiran akan kejadian itu, karena pas setelah kita mau bikin surprise nih buat ketua, tadinya mau jam 12.00 cuman kan kita karena ada anggota itu suami istri kan, anggotanya terus istrinya yang sakit, dan kita tuh waktu dulu mungkin zamannya motoran lah gitu kan, nggak lihat pandang waktu jam berapa ini gitu kan, harus pulang ke rumah, karena di situ emang saya ngerasain kumpul sama teman-teman motor susah gitu. Sampai lupa waktu juga kayaknya. Iya betul, saya sampai tiap hari pulang subuh gitu kan, karena memang seru lah gitu kan. Jadi kita berangkat itu kan dari start di Sekre Sumur Bandung. Kita berangkat dari situ menuju ke daerah Banjaran. Boleh saya sebutin kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Daerah Sanggar Endah Banjaran gitu. Kita tuh waktu malam itu ngumpulnya udah banyak banget kan anggotanya, karena emang kan tadinya mau ngasih surprise. Emang surprise udah sekitar setengah 11 malam kita ngerencanain buat berangkat ngejenguk. Oh, rencananya emang mau ngejenguk. Ya, tapi sebetulnya mau besok, cuman karena memang udah tanggung lagi pada ngumpul nih banyakan. Momennya pas gitu. Momennya pas. Jadi dulu tuh emang kita harus ada jiwa korsanya, kebersamaannya, solidaritasnya gitu kan. Loyal banget gitu kan. Kita pergi Kang dari Sumur Bandung tuh sekitar setengah 11 malam menuju Sanggar Endah Banjaran. Kita pergi sekitar 15 motor. Untuk orang yang ikut adalah dari sekitar 16 atau 18 orang ya. Berarti ada yang sendiri ya? Ya ada yang sendiri, ada yang berdua gitu kan. Berikut di situ ada teman-teman juga yang bawa pacarnya. Berarti di situ ceweknya cuma 3 orang. 3 orang. Kita berangkat dari Sumur Bandung. Lewatnya jalan ke Dayeuhkolot. Dayeuhkolot. Jadi lewat ke situ lah jalannya. Pertama kita di perjalanan fine-fine aja, nggak ada masalah gitu, enjoy lah semuanya karena kita berangkat banyakan. Terus kalau anak-anak motor kan lagi banyakan, ada apa-apa gesekan sama geng-geng yang lain gitu, kita tenang lah gitu kan, karena kita juga banyakan. Iya, karena komunitas kita anggotanya lebih banyak nih, apalagi 15 motor, ada yang 2 orang gitu kan. Berarti waktu itu pikirannya cuma bisi ketemu geng motor gitu kan? Iya betul Kang, karena di 2012 itu emang lagi marak-marak geng motor lah. Benar-benar. Betul Kang ya. Saya juga memang karena di situ ngerasa apa ya, kata teman-teman itu ya udah kita berangkat. Tadi itu emang pro kontra, ada yang mau berangkat, ada yang enggak. Di suatu grup itu? Iya, untuk ngejenguk di malam itu. Cuman karena voting anak-anak banyak yang yuk kita berangkat sekarang, ya udah. Termasuk Kang Angga enggak yang menolak gitu maksudnya? Iya, yang menolak juga ikut. Semua ikut ya. Ya maksudnya Kang Angga sendiri menolak enggak untuk berangkat ke sana? Iya, menolak. Kalau saya sih menolak tadinya, karena saya pikir di sini ya udahlah kita berangkat gitu, kasihan, mending jenguk sekalian karena kita udah beli makanan buat mereka. Iya gitu di sana. Kita jalan lewat sana, tapi di jalan tuh kita salah masuk Kang. Jadi kayak ada gapura perumahan besar banget di Jalan Banjaran itu. Kita masuknya ke daerah Sanggar Endah Lestari Banjaran. Bukan yang dituju yang pertama yang Sanggar Endah Banjaran. Bukan. Kita masuk ke situ. Kebetulan posisi Agung sendiri di motor tuh di paling depan, ketiga lah.
3 motor terdepan tuh Agung, masuk di belakang masih banyak kan. Jadi kondisi di jalan nggak tahu yang di belakang pada ngapain atau pada bercanda lah gitu Karena kan. kita fokus ke depan. Iya, nyari karena di situ kan yang komunikasi sama pihak yang mau dijenguknya tuh cuman Agung gitu kan. Jadi komunikasinya. Masuklah kita ke daerah Sanggar Indah Lestari Banjaran. Di sana tuh. Pertama sih jalan situ memang masih banyak rumah-rumah gede gitu kan. Makin maju kita nggak nemu nih jalannya kemana. Kebetulan di perjalanan itu kita sempat berhenti dulu kebanyakan. Di situ Agung sendiri nelpon dulu sama temen yang mau dijenguk. Masuk kemana sih jalannya gitu kan, apakah benar atau salah gitu Sempat kan. miss ini ya, alamatnya gitu. Iya, miskomunikasi di alamat gitu kan. Katanya dia bilang ya udah mending jalanin ikutin jalan gitu, nanti tanyain kalau ada satpam atau orang situ sendiri gitu kan. Ya udah kita nanyain dulu aja ke sana ke penduduk yang di situ, malah lewat gapura ke perkampungan gitulah Kang lah. Ada apa yang mungkin yang jam segitu ada hansip yang lagi ronda melihat kita banyak kan, mereka ketakutan sampai lari gitu kelihatan. Malah kita nggak ngapa-ngapain kan, niatnya kita mau tanya tapi dia udah pergi duluan. Karena kondisi kita banyak gitu kan orangnya kan. Dan akhirnya kita nanya ke paling ujung di Sanggar Indah Lestari Banjaran tuh. Sebelum nyampe ke perumahan ujung saya kan nelpon lagi di situ. Nelpon, Om ini kemana lagi jalannya gitu, kita udah nemu pertigaan akhir. Jadi kita miskomunikasi Agung sama temen Agung tuh alamatnya bingung gitu kan. Itu kan malam kan di sekitaran jam berapa ya, mungkin jam 11 lebih. Emang dari daerah sana kan udah gelap banget kan. Justru di situ Agung juga aneh, malah kita nggak ada pikiran apa ya, takutan hal-hal seperti itu karena kita banyak kan mungkin ya. Di situ coba nanyain lagi ke, udah nelpon nih, pas Agung nelpon tuh Agung nggak sadar pertamanya ada di sebelah. Jadi kita berhenti di jalur kiri lah, di kiri Agung tuh Agung lihat kayak tanah kosong, tapi pas Agung coba nyimak gitu jelas banget ada Nissan. Dan itu Agung coba turun dari motor, lihat kuburan umum. Ya umum, hanya penduduk di situ deh. Nah pas di situ Agung coba udah nelpon, tapi Agung di situ nggak berpikir bakal terjadi. Stay positif aja ya. Positif aja, karena kita kan mau niat baik jenguk lah teman yang lagi sakit kan. Setelah lewat kuburan kita maju lagi nemu perumahan yang belum selesai. Di situ ada satpam. Pak punten Bali Naros, kalau Sanggar Indah Banjaran jalannya kemana paling deket gitu kan. Bapak satpamnya tuh menjawab, aku tinggal lurus, nanti pas nemu pertigaan akan belok ke kiri. Ke kiri nanti ikutin jalan kan, ketemu pertigaan setelah patung Maung akan ke kanan, terus ikutin jalan aja gitu. Tanpa pikir panjang ya udahlah, gas kita tuturin aja jalan ikutin itu. jalan. Enggak, maaf, kenapa dulu emang nggak ada? Ya mungkin karena itu zaman handphone Jinit ya. Ya nggak kepikiran Jadul gitu. Nggak jadul sih kayak itulah handphone Karena yang dulu kita nggak berpikiran internet itu buat apa ya. Ya betul Waktu dulu. bener. Jadi ya lebih utamain komunikasinya langsung aja gitu loh Kang. Setelah itu nyoba kita ke jalan yang tadi diarahin si Bapak Satpam. Kita jalan lewat yang ke kiri itu, ngikutin jalan, masuk jalan ke kiri itu kita belok kiri lagi Kang. Nah di situ mulai Agung posisinya udah masih di depan nih, di depan yang posisi 3. Jadi 2 motor depan, Agung yang ketiga. Nah yang di depan itu ketua di depan, tapi kan dibonceng nih sama teman. Tiba-tiba ketua tuh dibonceng tuh dari belakang kayak ada yang lempar apa gitu.
kayak bilangnya tuh kayak karung putih dilempar gitu. ngelempar lewat depan jadi Sekelebat gitu. sekelebat, makanya posisinya dia langsung kayak gitu. Itu saat kendarain motor. Iya. Tiba-tiba sep. Iya gitu. Agung tanya gitu kan, kenapa gitu? Tadi ada yang lempar karung. Hah? Karung padahal perasaan kan Agung nggak lihat karung atau gimana gitu. Jelasnya nggak ada gitu kan. Cuman kata Pak tuh lihat gitu. Yang lihat cuma waktu. Yang lain enggak. Enjoy aja, nggak mikirin tentang hal-hal gitu loh kan. Ya. Nah pas setelah masih terus ngikutin jalan itu, tapi udah mulai anehnya ketika itu jalan banyak pepohonan, terus penerangannya cuman kubur, nggak ada lampu neon, nggak ada lampu neon sama sekali di situ. Kuning ya. Kuning semua. Tapi itu tuh jarang kan. Jadi ada rumah yang kosong, ada kehidupan, cuma ada lampu doang. Bohlam maksudnya. Iya. Ikutin jalan itu. Pokoknya ngatain jalan itu tuh sebelum jalan ke kiri itu aku coba kayak lihat ada gapura besar warna putih. Nggak tahu itu apa ya. Nggak tahu kayak tempat apa lah. Cuman nggak mikirin itu, ngikutin jalan lagi gitu kan. Setelah ngikutin jalan, nemu lapang besar. Lapang kosong besar banget. Anehnya saat Agung tengok ke kiri itu, Agung lihat ada 5 kuda malam-malam. 5 kuda. Akang bayangin coba 5 kuda dong. Datang tuh kuda punya penduduk. Atau nggak punya siapa. Itu kan kalau punya penduduk mungkin malam-malam buat apa diliarkan? Ya logisnya kayak gitu. Kok diliar gitu di lapang? Kalau emang itu adat peternakannya gitu kan. Cuman Agung yang anehnya gini loh, itu kuda ada yang warna putih 2. Agung masih ingat yang 3 warna coklat, yang 1 hitam. Cuman yang posisi yang melihat ke jalan itu yang kuda coklatnya ada 2. Cuman yang satunya nyerong, yang satu lihat ke jalan. Cuman si kuda yang lihat ke jalan itu yang nengok pas depan Agung tuh, dia nengok. Tapi anehnya tuh matanya tuh ada sinarnya gitu. Cahaya gitu. Iya. Apa mungkin kesorot sama cahaya motor enggak? Enggak, posisi kita kan minggir. Biasanya kan kalau ada makhluk ya, atau maksudnya benda-benda yang ada mata cahaya kalau kesorot kan ada pantulan gitu. Iya, tapi kan ini enggak. Posisinya itu gelap, gelapang itu gelap. Kamu coba lihat itu. Oh, ada kuda. Udah mulai heran di situ. Udah mulai ada rasa janggalnya, tapi masih tetap ke positif untuk sampai ke tujuannya. Ikutin jalan itu, ternyata jalannya emang agak naik kan, agak naik. Dan pas di jalan naik terus belok kiri itu ada setumpuk pasir di sebelah kiri. Itu emang jelas banget lihat pas bahu jalan. Kayak yang apa ya? Kalau di kampung tuh banyak ngebangun tapi disimpan di pinggir jalan. Nah, ada laporan nih dari yang belakang pakai motor jatuh berdua. Teman motornya Matic ya, itu jatuh katanya dari belakang. Cuman kan Agung nggak kontrol, tapi ada yang jatuh. Stop dulu sebentar, langsung jalan lagi. Dan kedengarlah teman-teman yang paling belakang itu kayak bercanda kan. Agung juga nyium bau itu kan. Ada bau apa namanya tuh? Ada bau seperti bunga melati. Kecium banget. Sangat kan. Itu bunga melatinya tuh memang apa ya? Wangi banget kan. Sumpah bener. Itu lumayan sepanjang jalan itu bunga melatinya emang wangi gitu. Ke bawah sampai kira-kira 500 meter lah masih kecil. Nah setelah nyium itu teman-teman yang belakang malah bercanda nih Kak. Anehnya tuh dia bercandanya ya wangi gitu kan. Dan ada yang bilang itu ada layangan terbang putih. Siapa itu yang lihat? Yang belakang
tapi kedenger jelas suaranya sampai ke depan. Soalnya Agung gitu rada mundur, saat itu agak mundur ke belakang, ke tengah, ke rombongan tengah. Nah setelah itu setelah kejadian jatuh ya, yang lihat kayak ada layangan terbang, terus ada bunga melati itu setelah kejadian pasir yang teman jatuh itu. Iya. Nah tetap kita masih ngikutin jalan yang kata Bapak Satpam tadi. Nah, ngikutin jalan dan finishnya tuh kan di pertigaan nih, setelah ada patung maung yang kata Pak Satpam itu. Berhentilah di pertigaan itu Kang. Agung masih lihat tetap itu di pinggir tuh kayak tebing, berarti di kiri motor Agung tuh tebing tinggi banget. Cuman di pertigaan itu Agung lihat, berarti di pertigaan posisi sebelah kanan, belok kanan, di sana ada satu rumah, cuman itu tuh satu-satunya rumah kelihatan. Cuman jalannya agak gimana ya? Turunan. Ya turunan tapi naik lagi kalau dilurus gitu loh. Nah pas kita berhenti di situ Kak. Posisinya di situ saat pergi emang ada sepuhnya kan. Ada 5 orang ya. Termasuk disebutin namanya kan? Gak apa-apa. Ada Om Yud kan. Selaku ketua ada Kang Pes juga, Om Wahyu, Om Muhsin sama Om Deo. Itu yang emang sepuhnya ya, emang disepuhin dari anggota itu. Ya kan kita di situ termasuk Agung sendiri masih muda lah. Semuanya masih anak-anak muda di saat itu. Masih senang-senangnya motor-motoran gitu loh Kak. Nah setelah itu aku nelfon lagi di situ kan, komunikasi lagi sama teman yang mau dijenguk istrinya itu. Oh ini Agung udah nyampe, tapi di pertigaan setelah patung maung. Dia jawabnya, sebelah mana Gung? Patung maung mana? Pertigaan sebelah mana? Berarti masih salah jalan. Di situ udah mulai ngerasa ada yang janggal. Kita sebelah mana? Belah mana kita? Bahasa Sunda seperti itu. Itu sebelah mana? Nah pas dicoba nyari lagi jalan, Agung masih tetap telepon di situ komunikasi, tapi dan akhirnya diputuskan untuk kita balik ke jalan raya. Disuruh ditelepon. Berarti pulang lagi. Ya. Kita pulang lagi dan untuk balik lagi ke jalan raya. Karena memang daripada kita semakin nyasar jalannya, posisi udah malam, posisi kita ada di perkampungan, dan gelap banget loh di sana. Sangat banget gelap kan. Itu cuma satu bohlam yang rumah satu-satunya itu yang di sebelah kanan Agung lihat itu memang horor lah. Kamu nggak bisa ngebayangin kalau emang diam di situ loh. Untungnya dari anggota nggak ada yang berpikiran ini ya, maksudnya di luar nalar gitu. Iya emang nggak ada, semua tetap masih bercanda kan. Karena mungkin ini apa ya, udah dari tadi berpikirnya positif, jadi nggak terlalu berpikir hal-hal seperti itu ya. Betul, nggak ada satupun teman-teman yang emang ngerasain hal janggal, apalagi ke mistis lah, apalagi lagi banyak kan. Ya, nggak ada sama sekali kan. Jadi di situ saya coba untuk apa ya, untuk komunikasi lagi, tapi kata teman saya yang mau dijenguk itu disuruh apa ya, disuruh balik lagi ke jalan raya semua daripada kita makin nyasar. Dan yang anehnya gini loh, kita mau muter balik, yang disepuhin itu salah satunya Om Yud. Om Yud itu bilang, boleh bahasa Sunda ya, barali kanan ayeuna keneh burukeun, sabari baca istighfar marane kabeh. Om Yudi bilang seperti itu. Ya, Om Yud bilang seperti itu. Semua tanda tanya Kang udah setelah diteriakin seperti itu. Ya. Saya pun sama, apalagi saya kan dari tadi di depan sama bareng Om Yud. Om Yud posisi pakai motor sendiri. Di situ dia bilang seperti itu, ya, baca istighfar, burukan gerak keluar di jalan iya. Kang kita bawa motor di situ kenceng banget, gak pelan, karena kita masih nggak tahu apa maksudnya yang dikatakan Om Yudi itu ke kita semua, apa
apaan itu maksudnya Heeh. gitu. Nah, kita balikan. Pas balik, yang anehnya Agung lihat ada mobil truk. Sengaja lewat. Ya, bukan sengaja lewat. Itu kayaknya udah emang lagi lewat dari beres Pas dari kebetulan mungkin. kebetulan. Jadi gini kan, posisi mobil truk itu kita sejajar bareng. Tiba-tiba gini loh. Padahal tadi itu kan kita satu jalur. Satu jalur dari menuju ke arah yang pertigaan terakhir itu kan satu jalur. Gak ada dua jalur. Tapi tiba-tiba anehnya gini. Si truk naik ke atas. Kita mak di bawah. Ke atas. Truk itu di atas posisinya dan ngilang. Truknya. Truknya ngilang. Padahal itu jalur, Satu nggak jalur. ada jalan lain kan? Iya, jadi seolah kayak gini. Ada jalan lagi naik ke atas. Si truk itu ngilang. Lama-kelamaan sambil jalan tapi lokal. Hilang. Kayak ada dua jalur loh. Itu yang lihat Agung sendiri. Di situ cuma Agung sendiri yang lihat. Sorot lampunya di belakang itu emang nyorot loh ke motor Agung. Bareng malah Agung sama si truk itu berdam. Tapi kok aneh pas kita makin jauh lewatin truk naik. Kayak naik ke jalan buat naik ke atas gitu loh, jalur atas. Ada pikiran apa di sana? Masih belum kan. Di situ saya masih belum berpikir ada hal janggal yang memang bikin kita takut lah, nggak ada. Tapi kita pas pulang lagi lewat ke tumpukan pasir yang pertama. Yang barusan. Iya. Masih lewat pasir itu. Masih belok ke kanan, berarti kita pulang terus nekuk ke kanan. Agung di terakhir itu masih tetap lihat gapura besar putih itu Kak. Kita ke jalan Sanggar Indah Lestari lagi, keluar Sanggar Indah Lestari ke Jalan Raya Banjaran lagi. Dan akhirnya kita nemu jalan Sanggar Indah Banjaran. Berarti jalan yang tadi salah. Itu kan yang pos satpam tadi kan yang ngasih tahu. Tapi kan kita nggak tahu karena memang posisinya kita pertama kali ke situ. Pertama kali, nggak pernah ada yang ke sana. Itu pertama kali kita berkunjung ke rumah teman yang di Banjaran itu. Nah, kita masuk ke jalan ke Sanggar Indah Banjaran. Di situ emang sambil komunikasi lagi via telepon, masuklah sampai rumahnya. Di situ nggak nyasar, malah kita cepat nyampe. Nyampailah kita ke rumahnya, biasa ngobrol-ngobrol lah Kang, bercanda. Dan jam sekitar itu tuh jam 11.40-an mungkin ya, masih di sana. Aku melihat jam di situ masih zaman HP itulah, belum kayak sekarang kan canggih. Ada yang ngirim link nih, lu kan kalau ngirim video harus via link lah. Pas dibuka kayak prank mungkin kan gitu, videonya apaan gitu, foto-foto kan seperti itu ya. Ya ternyata pas dibuka itu saya masih ingat ada gambar kuntilanak. Foto kuntilanak. Ya, video cuman fotonya kuntilanak, cuman itu video. Ada lagunya. Itu dikasih lagunya Next Wengi. Dan udah dibuka, Agung matiin lagi sama teman Agung. Kaget dong lah, kayak di prank kalau zaman sekarang prank gitu kan. Bener. Kaget lah gitu di situ. Oh, eta naon eta gitu kan pas di rumah teh gitu kan. Dan akhirnya sekitar jam 12 lebih selesai ngobrol-ngobrol, ngasihin makanan, ngejenguk. Selesai, kita ngeluarin motor dari halaman rumah. Dan emang di situ keamanannya nggak terlonggar lah, nggak ada harus laporan ini itu lah kayak di kita. Karena itu emang rumahnya di atas, tapi ada komplek itu loh. Ke sana udah pulang. Nah sebelum pulang anehnya gini, Om Yud bilang lagi gitu, ke semuanya, ke teman-teman yang itu, yuk ngumpul dulu, berdoa heula, selamat di jalan sebelum pulang. Ya, tapi Agung di situ masih tetap foto-foto. Dulu ada apa ya? Ada kayak aplikasi. Ada view yang bagus mungkin ya. Ya, terus coba ada aplikasi ghost kamera. Jadi kita foto ada hantunya, gitu.
Oh, dalam kameranya Ya itu, itu kan karena aplikasi loh, ya, karena ya, ya, aplikasi. waktu dulu ya. Ya ada hantunya. Udah setelah itu semuanya dipanggil buat berdoa, ngumpul. Sebelum berdoa ada penyampaian Om Yud yang bikin kita semua memikirkan hal yang janggal itu kan. Heeh. Sok kabeh ngarumpul heula, sacan balik ngadaroa heula. Soalna ieu balik aya nu leuwih. Maksud yang lebih? Saya juga pertamanya enggak paham. Hmm. Ada yang lebih. Semua nanya, tapi Om Yudnya ngejawabnya geus sok ngadoa we kabeh. Ieu aya nu leuwih mun balik aya nu leuwih. Soalna ieu salah sahiji awewe ya salah satu perempuan dari kita ikut ada yang merah. Lagi mens kan? Mancing ya. Ya mungkin karena memang kalau hantu kayak gitu kan Iya. harus seneng lah kalau ada perempuan yang lagi mens. Mungkin waktu Kang Agung nyium bau melati juga itu udah ada kan? Ya, saya sadarnya waktu di situ kan. Pas melati itu emang kecilnya wangi banget kan. Ya. Sumpah. Kayak yang nyium melatinya tuh dekat banget gitu kan di pas bunganya. Nyengat ya. Banget. Tapi itu emang bener wanginya, aduh, sumpah. Di situ udah mulai janggal. Anak-anak semua, naon sih. Udah mulai saling komunikasi kayak iya tak enak. Makin panik dong. Panik semua kan. Udah panik kita langsung naik ke motor dan Om Yud bilang, "Abe di motor pulang sentral." Sambil berdoa. Istighfar saja jalan, umat. Kayak nu ngilu loh. Oh, yang merinding kan. Sumpah. Kalau yang saya tahu emang bau-bau melati seperti itu apalagi menyengat ya Kang ya. Betul. Dan di saat itu ada salah satu tim mungkin ya si cewek lagi datang bulan. Betul, lagi datang bulan. Makanya di situ udah mulai panik, merinding, udah campur aduk ini harus apa gitu kan. Pikiran anak-anak juga udah mulai kemana aja gitu loh. Nah, pulanglah kita di perjalanan lewat jalan raya. Nah, kita bawa motor udah kencang kan semua biar cepet sampai rumah. Tapi saat di perjalanan ada salah satu pabrik yang emang gede banget di daerah satu daerah itu di Banjaran. Di situ udah mulai satu perempuan teman saya pacarnya itu kemasukan tiba-tiba nangis di motor. Cewek yang itu ya datang pulang. Ya, tapi di situ dia masih belum ngobrol dia datang pulang belum. Karena takut. Pertama takut ketahuan, kedua emang gak mau bikin anak-anak makin panik gitu loh Kak. Jadi dia bungkam, gak bilang apa-apa juga ke kita sama ke Om Yud juga. Wah, pas banget di pabrik itu banget. Sebelumnya lah sekitar 1 kiloan kita nemu pabrik itu ada warung kopi ya, emang warung kopinya lebar, cukup gede lah gitu kan karena memang di situ banyak karyawan pabrik kan. Kita berhenti di situ kan. Langsung kita panik semua. Si perempuan tadi pacarnya teman Agung, dia juga panik Kang. Maka dia ikut nangis karena panik banget kan. Yang tadinya biasa-biasa aja meluk, katanya emang di jalan saja jalan dia sare, dia tidur sepanjang jalan gitu. Sambil meluk. Nah, kita langsung ke warung dan sampai si bapak warungnya panik loh Kang. Panik. Ada apa ini? Ya. Naon Kang ieu aya naon Kang? Panik lah semua. Dan Om Yud emang orangnya agak bisa lah ke hal-hal seperti itu. Om Yud coba nyadarin perempuan tadi karena terus pacarnya juga nangis gitu. Si cowoknya nangis karena memang lihat ceweknya nggak tega gitu kan. Serupan. Nangis tahu perempuan kayak Mbak Miss Kay. Incest. Ya Miss Kay Mbak pun. Saya jadi merinding dia. Serius kan, saya merinding kalau udah. Karena jujur saya juga takut lah kalau misalkan aduh ya My Miss Kay
pas emang yang lagi wajahnya itu saya pernah gitu. Jadi Heeh. saya emang takut gitu lihat, bukan perawakannya sih Kak, karena wajahnya noleh ke saya pernah gitu. Ya kayak yang tadi lagi emang karena gitu dia nyekik tahu Keras banget. keras banget sampai soalnya melengking enak gitu, Heeh, heeh. enak banget kepalanya sampai si cowoknya nangis. Dan seketika si cowoknya nangis itu eh kesurupan lah si cowoknya Kang, kemasukan, Kalau ceweknya udah enggak? masih kemasukan di situ Kang. Heeh. Heeh, tapi pas kemasukan cowoknya adalah si Om Muhsin itu masih saudaraan sama si cewek itu kan. Mhm. Coba nyadarin kebetulan si Om Muhsin pas mau ngedeketin temanku yang cowok, dia kan kemasukannya kayak pendekar mungkin ya kalau di Sunda, Mhm. ngakunya Raden gitulah atau siapa namanya saya lupa Yang lagi tapi taruh ya ya. mungkin taruh itu. Oh, ya kebetulan si Om Muhsin itu pakai ini Kang, pakai ikat Sunda, Heeh. ikat Sunda. Om Yud udah nyadarin, udah sadar lah, udah siuman yang perempuan yang tadi. Tapi tiba-tiba seketika si cowok itu temen aku ngambek ke Om Muhsin HP kan. Heeh. Dia bilang, "Sianang Kang aing." Bilang gitu. Ya, sok parung jeung aing di dieu. Enak ini. Hmm. Panik lah sampai si Om Iya, Muhsin iya, iya. ngebuka ikat Sundanya. Heeh, heeh. Karena mungkin apa ya? eh, Orang tua zaman dulu mungkin ya. Oke. Seperti itulah Kang ya. Mhm. Dan akhirnya Om Yud juga nyadarin temen aku yang itu namanya ya Yusef sadar langsung. Temen aku yang satu lagi Reddy Mhm. kemasukan, dia juga bawa cewek loh, Mhm. kemasukan lah Reddy, ceweknya nangis karena lihat cowoknya pun kalau kesurupan Iya, tuh, iya. ceweknya nangis di situ, si ceweknya sama nggak sadar Kang, Masuk lagi. kemasukan lagi Kang. Ini tuh udah emang kayak kesurupan masal, emang Heeh, udah heeh. masal gitu kan, jadi nyambung Jadi gitu. 4 orang ya? Udah 4 orang di situ kan Heeh. yang kemasukan, tapi yang 2 udah mulai siuman kan, Mhm. masuk lagi. Gak lama kemudian ada lagi temanku ya, si Teddy kemasukan, udah mulai Mhm. kemasukan yang di sana juga. Kebayang paniknya loh gitu. Wah Kang, sumpah saya udah nggak bisa mikir apa-apa di situ Kang. Cuma yang dipikirin ini baca doa sebisa-bisa. Hmm. Semua panik lah Kang di situ. Terus udah ke Teddy, Mhm. adapun Om Deong yang emang apa ya, emang sepuh juga, udah tua, dia juga udah ngerasain mau kemasukan, itu badannya tuh emang gede banget Om Deong kan. Wah, kan security jadi badannya gede banget gitu kan. Sama kayak Om Yud gitu. 11-12 badan. Om Yud sampai panik gitu. Kalau sampai si Om Deong ke masuk, wah ini berat banget. Berat banget. Tapi akhirnya dia sadar nggak mau kemasukan, cuman Om Yud udah nyegah. Yang kebalik lagi yang tadi ke si cewek temanku, tanya pacarnya si Tania. Tania kemasukan nangis, ngelengking nangis banget. Tawa. Suara Miss Kun lagi. Ya, Miss Kay lagi. Kenapa ya? Oh, udah nyebut itu. Saya merinding Kang. Gak enak banget perasaanku Kang ini. Saya juga jujur dari tadi. Udahlah. Ya udah nggak apa-apa, mungkin kita cuma cerita lah, bukan ngundang. Tania udah kemasukan Miss Kay, tiba-tiba ada temanku namanya si Andi. Andi itu kan juga kemasukan di situ dekat warung. Dia posisinya di warung dia. Tiba-tiba dia kemasukan juga si Andi itu, si Dilau tadi sebutan Dilau gitu kan. Andi Lau gitu kan biar keren. Kemasukan itu si Dilau kemasukan juga Kang. Nyadarin lah kita semua sama Om Yud satu persatu. Panik lah di situ. Dan udah siuman, semua dikasih minum. Permintaan terakhir si ada yang pakai itu masih nggak nerima. Pas Siapa masih tuh? si kakek yang masukin si Yusef itu yang pendekar itu. Itu yang kayak pendekar itu. Can nerima. Dalam artian mungkin dia ngerasa keganggu lah,
Nggak tahu tapi itu yang di mana, Ya, ya, Kak. ya. Saya juga belum kekuat itu dari yang di mana, bukan pemasukan awal mulanya dari mana gitu Mhm. kan. Dan akhirnya kita memutuskan nggak pulang semua. Maksudnya nggak pulang nginep di sana? Ya jadi gini, sebetulnya rumahnya ketua Kang Cupes itu dekat Kang, kebetulan di Bale Endah. Mhm. Jadi kan kita nyari dulu rumah terdekat buat Wah. sementara kita jangan pulang dulu daripada kita terjadi apa-apa sampai ke rumah Mhm. di luar dugaan, nanti kan kita nggak mau gitu kan, nggak mau Iya, ngambil iya. resiko kita pulang. Di situ masih Kang, ternyata udah siuman kemasukan lagi Kang, Redi sama Teddy. Terus ya? Terus Kang, ikutin. Kemasukanlah Redi sama Teddy, dia berantem Kang. Berantem kayak adu ilmu gitu, Heeh. nggak adu fisik, cuman dia kayak adu ilmu gitu Kang, Mhm. nggak sadar. Itu posisi masih di jalan ya? Ya masih di dekat pabrik itu loh Kang. Heeh. Kita makin bingung Kang, ini harus gimana gitu. Dan akhirnya itu tuh pas kemasukan lagi tuh di motor Kang, udah mau jalan kemasukan lagi. Dan Mhm. kita mutusin buat nyari angkutan umum Kang. Masih ada itu jam segitu Kang? Ya kalau jam segitu di daerah kamu sih ada, kayak Heeh. yang narik ke pasar lah Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi kita mulai apa namanya, nyari angkutan umum. Satu datang nolak Kang. Mhm. Karena bahwa yang kesurupan mungkin dia Iya. nggak mau. Dia bilang, "Abi mah teu wantun Kang." Mhm. Dia nggak berani. Yang kedua sama, "Aduh Kang hapunten, lain Abi alim." Masih nolak. Mhm. Aduh kita bingung, tapi kita tetap masih butuh Kang, angkutan umum karena kalau kita dibawa di motor terus didempet itu lebih bahaya resikonya Kang. Mhm. Kita takut nanti teman-teman ada kecelakaan perjalanan menuju Bale Endah, padahal kan emang nggak jauh sih, cuman kita nggak mau ambil Iya, resiko iya. awalnya gitu. Dan akhirnya ketemulah angkutan umum yang mau ngangkut kita. Heeh. Teman-teman kita yang emang dia tuh emang udah sadar setelah tadinya berantem kayak adu ilmu gitu, si Teddy sama si Redi tuh sadar. Dimasukinlah ke angkot, yang ke angkot itu ada 4 orang. Untuk Redi Teddy terus yang jaga 2, Mhm. 5. Satu lagi Om Musin ikut Kang. Jadi kita motor lebih nih, kita bingung. Iya. Tapi posisi di situ kita ada sepuh yang pulang, kalau nggak salah si Om Wahyu deh dia pulang. Dia pulang langsung karena dia kerja katanya. Situ kita pulang langsung ke Bale Endah. Kebetulan daerahnya daerah dekat Cipataunan. Cipataunan gelap banget Kang. Iya memang Kang, gelap banget. Tapi itu rumahnya kan kalau udah nanya kan Cipataunan ke kiri nih ke selatan. Rumahnya nggak jauh, pasti kan udah nyampe gitu. Kan masuk banget. Kita mulai langsung ke rumahnya. Cuman pas waktu sebelum kita udah dapat angkutan umum, Mhm. temenku motornya mati Kang. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Sebelumnya nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Itu motor normal banget gitu, nggak ada kendala mati atau apalah gitu Kak. Mhm. Nggak ada trouble lah, itu motor normal aja, soalnya itu motor dipakai tiap hari gitu kan buat kerja. Tiba-tiba mati Kang. Pas tapi angkutan umum yang bawa teman kita yang nggak sadar udah dibawa, udah jalan duluan. Dan akhirnya di step lah kita, di step satu motor. Cuman itu motor berat banget Kang. Beratnya nggak bisa jalan? Bukan jalan, cuman gini loh Kang. Logikanya motor metik, kita yang nyetir pastilah bebannya nggak terlalu berat gitu kan, karena kita ada digas gitu kan, melaju pasti aman lah, bisa maju normal gitu kan, ngikutin kecepatan yang dorong motor dari belakang. Tapi ini enggak sama sekali. Enggak sama sekali, jalannya pelan banget kan, padahal gasnya udah kencang kita kan. Dah dari situ Agung mikir ya udah step 2 aja. Jadi 2 motor nyetir 10 motor metik kan. Tetap masih agak berat kan. Di situ bingung banget tuh kan. Itu motor bukan motor gede. Udah nggak logika ya? Emang udah nggak logika, itu motor cuma motor metik. Kayaknya motor metik kalau didorong pakai motor metik lagi ya bisa jalan. Bahkan perlu untuk 1 motor juga bisa. Iya, nggak perlu 2 motor juga 1 motor bisa gitu kan logikanya. Tapi akhirnya kita coba jalan dan akhirnya Agung tuh ikut
buat dorong motor, nyetek motor itu pakai motor lagi. Jadi itu yang nyetek 2 motor sampai naik ke rumahnya ketua gitu kan. Udah nyampe langsung kita ke ruang tamu. Di situ udah mulai panik kan. Ternyata pas pulang ada beberapa teman kita yang tadi kesurupan di perjalanan itu udah mulai nggak sadar lagi kan. Masuk lagi. Masuk cuman belum kesurupan, cuman nggak sadar, tiba-tiba pingsan. Itu kalau nggak salah yang perempuan 2, Tania sama pacarnya Yusuf, tuh si Kiki itu kesurupan. Tapi pas di rumahnya ketua itu nggak sadar, tiba-tiba pingsan. Teddy sama Redit dibawa ke rumahnya itu masih tetap belum siuman, masih pingsan, nggak sadar sama sekali. Kita bingung loh Kang, kita harus ngapain di situ. Panik kan, sumpah. Ini pengalaman benar-benar memang percaya nggak percaya sih sampai sekarang. Di luar logis ya. Iya. Jadi ada apa ini tuh Kang?